Indonesia adalah negara kepulauan yang banyak memiliki gunung api. Banyak di antara gunung api tersebut meletus yang menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian. Ketika gunung api akan meletus dahsyat, ditandai hewan-hewan buas turun gunung, masyarakat diungsikan ke daerah yang lebih aman. Jika tak mengungsi akan berbahaya. Awan panas yang keluar dari gunung api telah merenggut nyawa banyak orang. Dahsyatnya gunung meletus merupakan kiamat sughra atau kecil bagi manusia. Makna hari akhir. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun, kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Pada hari akhir, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatan selama hidup di dunia ini. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukannya ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar, manusia memikirkan dirinya sendiri, hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal perbuatan selama di dunia. Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau malah sebaliknya? Jika amalan kebaikan lebih banyak, sorga telah menantinya. Tetapi jika amalan keburukan lebih banyak, neraka telah menantinya. Peristiwa hari akhir telah disebutkan di dalam Quran surat Al-Qari'ah, surah ke-101 ayat 1-11. Pernahkah kalian terkena bara api? Tentu saja api yang ada di dunia ini panas, sehingga bila kulit kita terkena bara api, akan panas atau melepuh. Juga awan panas yang dimuntahkan gunung api dapat membakar apa saja yang dilaluinya, termasuk tubuh manusia. Apalagi api neraka yang bernama Hawiyah, tentunya sangat dahsyat panasnya. Ada dua macam kiamat yang kita pelajari, yakni kiamat sughra atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Mari kita simak penjelasan dari dua macam kiamat. Tahukah kalian apa kiamat sughra? Kiamat sughra ialah kiamat kecil yang artinya hancurnya alam di sekitar kita. Contohnya ialah gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kiamat sughra atau kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri. Misalnya, berkendaraan tidak hati-hati sehingga kecelakaan, membakar hutan, dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Kita lanjut di kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyatnya dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang bisa hidup kembali tanpa seizin Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Quran surat Al-Zalzalah surah ke-99 ayat 1 dan 2. Artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang ada di kandungannya. Kelak, di hari akhir, setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubro lebih dahsyat dan tak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan, Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu.